Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sritek bangkrut atau pailit? Beda, tepatnya Sritek itu pailit. Pailit adalah tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo kepada 2 atau lebih kreditur. Sedangkan bangkrut itu adalah kondisi merugi dan tidak lagi mampu berproduksi atau gulung tikar. Bangkrut itu tidak ada di dalam istilah, di dalam perundangan. Yang ada adalah pailit, diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau biasa disebut Undang-Undang UUK. Mengapa saya sangat memperhatikan kasus Sritek ini? Karena ada isu BI mau mengucurkan dana talangan atau bailout. Ini yang saya tidak setuju atau harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati. Tentunya saya sangat konsen sekali dengan wacana atau kemungkinan adanya PHK yang luar biasa sekali. Seperti diketahui, PT Sritek ini adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar dari Sritek ini kebanyakan adalah ekspor. Salah satu yang terbesar adalah produksi seragam militer NATO yang dipesan oleh beberapa negara. Keputusan status pailit dari Sritek ini dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang tanggal 23 Oktober atas permintaan dari salah satu kreditur besarnya, yaitu PT Indo Barat Rayon. Ini konglomerasi dari India. Hari Senin kemarin, bos Sritek Iman S. Lukmanto ini menghadap Menteri Perindustrian. Ini yang kita khawatirkan. Banyak pertanyaan kenapa dia menghadap itu. Dan akhirnya sampai Pak Prabowo sendiri juga memerintahkan para menterinya untuk membantu kasus Sritek ini. Yang saya takutkan hanya satu itu saja, yaitu jika sampai BI mengeluarkan bailout atau dana talangan mirip kasus Senturi dahulu. Kenapa ini harus kita bahas? Karena ini sangat penting sesuai judul di video saya, yaitu saat untung diam-diam saja, giliran rugi teriak-teriak. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mendukung ya masalah PHK ini. Justru masalah nomor 1 ini adalah kita diusahakan mencegah terjadinya PHK ini. Karena seperti diketahui, PT Sritek ini memperkerjakan hampir 50.000 karyawan. Itu sekitar 5% tenaga kerja yang diserap di seluruh Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Belum lagi sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan PT Sritek ini. Paling gampang gambarannya ya seperti ini. Warung-warung yang hidup di sekitar pabrik, orang yang mengantar jemput, warung tadi punya supplier, pedagang di pasar, itulah yang kita maksud. Kaitannya sangat luas sekali jika sampai terjadi PHK pada Sritek ini. Tetapi kenapa saya lebih fokus ke bailout ini? Ya ini yang ingin saya bilang seperti judul video ini. Ketika untung diam-diam saja, giliran rugi teriak-teriak. Mengatasnamakan untuk kepentingan banyak orang. Karena sepertinya wacananya adalah kejadian di pilotnya Sritek ini adalah kesalahan dari peraturan pemerintah, yaitu Memperindak nomor 8, yaitu mengenai longgarnya masalah impor. Jadi kita jangan melihat dari satu sisi saja, karena pada Juli lalu bos dari Sritek ini pernah menyampaikan ketika ada isu bahwa perusahaannya pilot, dia menyampaikan bahwa tidak, perusahaan masih berjalan normal. Dia menyampaikan ada banyak penyebab, yaitu menurunnya tingkat pendapatan dari perusahaan adalah karena masalah internal dalam negeri, yaitu kasus COVID, kemudian eksternal luar negeri seperti perang Ukraina, kemudian perang Palestina Israel yang mengganggu supply chain ke luar negeri karena produksinya adalah mayoritas untuk diekspor. Dan di akhir, di belakang baru dia mengatakan ada pengaruh dari Permendak nomor 8 yang mengatur kelonggaran untuk masalah impor. Lah hari Senin kemarin itu waktu ketemu Menteri Perindustrian, dia menyampaikan
masalah terbesar adalah di peraturan Menteri Perdagangan ini mengenai masalah longgarnya. Ini yang kita harus hati-hati. Ternyata alhamdulillah hari ini Menteri Tenaga Kerja telah mengklarifikasi. Ini yang saya khawatirkan sudah ada dalam angan-angan saya. Jangan-jangan bukan masalah itu, yaitu masalah adanya kesalahan internal pengoperasian, atau lebih tepatnya ada kelalaian manajemen. Inilah yang kita harus hati-hati di sini. Jangan karena kesalahan manajemen nanti dibebankan ke negara hanya karena alasan kita menghidupi banyak orang. Saya sangat menghormati masalah ini untuk PHK ini jangan sampai terjadi. Tetapi kan juga banyak perusahaan-perusahaan lain yang skalanya lebih kecil dari Sritek ini, ketika diajukan pilot, negara tidak ikut-ikut. Hanya karena merasa menghidupi banyak orang, 50.000 orang, harus mengorbankan gampangnya anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk hal yang jauh lebih penting untuk menyelamatkan industri ini. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Ternyata memang benar setelah rapat dengar pendapat dengan DPR, menyampaikan bahwa ternyata ini adalah kelalaian manajemen, tidak memitigasi risiko. Artinya membiarkan utang sampai menggunung. Kalau kita baca, itu utang dari PT Sritek ini mencapai 26 triliun. Sedangkan asetnya hanya 10 triliun. Jadi masih kita harus siapkan ketika katakanlah dilelang masih kurang sekitar 15 triliun. Lah itu mau dibebankan negara kan kurang ajar sekali menurut saya. Padahal ini bukan kesalahan murni dari peraturan pemerintah. Dia menuduh bahwa yang terakhir ketemu Pak Memprin ini adalah penyebab utama adalah dari memperindak ini peraturan perindak nomor 8 yang memberikan kelonggaran produk impor. Kenapa saya sependapat bahwa penyebab Sritek pilot itu bukan dari Permendak 8 yang melonggarkan aturan impor. Sederhananya seperti ini. Bisnis Sritek ini adalah 60% ekspor untuk kebutuhan ekspor. Ketika pasar ekspor itu berguncang karena ada pandemi COVID-19, kemudian perang Ukraina-Rusia, perang Israel dengan Palestina, artinya ada konflik di luar negeri yang merusak pasar dari Sritek ini, maka Sritek berusaha mengalihkan produksi yang ekspor tadi untuk dipasarkan di dalam negeri. Ternyata di dalam negeri sudah kebanjiran produk impor dari Cina. Ini yang tidak tepat. Kenapa dia mengalihkan pasar yang sebelumnya di luar negeri kemudian dialihkan ke dalam negeri? Karena tidak bisa masuk bersaing dengan pasar dalam negeri yang sudah dibanjiri impor tadi. Kok menyalahkan kebijakan impor tadi? Itu yang jadi masalah. Jadi karena beda pasar dia menyalahkan peraturannya. Karena dia memindahkan pasar dari luar negeri kemudian dipindahkan ke dalam negeri, beda pasarnya, jangan menyalahkan pemerintah. Itu saja yang ingin saya tekankan. Ya memang kenyataannya itu adalah peraturan yang diminta oleh Pak Jokowi ketika saat itu terjadi penumpukan ribuan kontainer karena terhalang masuk untuk mempertimbangkan peraturan teknis atau pertek, dan pertek itu dicabut sehingga impor tadi bisa lebih longgar. Memang ini di dunia ya namanya perekonomian saling berkait, kita tidak bisa menyalahkan karena semua negara juga terdampak. Salah satunya yang paling besar adalah melimpahnya produksi tekstil dari Cina, dan yang lebih penting lagi mereka bisa memberikan harga yang jauh lebih rendah. Cina menerapkan dumping di dalam negeri, dia menjual dengan harga lebih tinggi, sedangkan untuk ekspor dia menjual dengan harga lebih rendah. Bos Sritek ini menyalahkan peraturan perindak ini sehingga produk dari Cina ini membanjiri Indonesia. Memang ini juga harus kita akui, jadi perlu juga diperketat, tetapi kita itu terikat dengan pasar global. Kalaupun kita juga membuat aturan yang sangat ketat, maka negara lain juga bisa melakukan aturan yang sama terhadap barang kita yang diekspor ke negara itu. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Menurut saya sangat benar sekali hari ini rapat dengar pendapat Memprin dengan DPR itu akhirnya bisa melihat secara jelas penyebab utama dari
dijatuhkannya status pilot kepada Sritek ini adalah kelalaian manajemen. Jadi ini memang harus kita berikan rasa keadilan ya kepada semua perusahaan. Jangan karena merasa perusahaannya itu besar, menghidupi banyak masyarakat, bisa melimpahkan kesalahan manajemennya kepada negara untuk membantu. Ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Sama sekali bukan bermaksud saya membiarkan terjadinya PHK. Justru PHK ini yang harus kita cegah. Ya salah satunya pemerintah akan membantu untuk melanjutkan proses hukum, untuk meminta kelonggaran lagi dari para kreditor. Bukan hanya sekedar memberikan talangan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kasihan banyak perusahaan lain juga yang hari ini mengalami pilot, tapi karena skupnya kecil tidak dibantu oleh pemerintah. Ini yang ingin saya sampaikan, rasa keadilan. Jangan karena mengatasnamakan 50.000 karyawan, kita mengorbankan anggaran negara yang bisa kita gunakan untuk jutaan orang untuk hal yang lebih baik. Mungkin yang bisa saya amati adalah ketika pandemi kemarin, banyak perusahaan itu yang melakukan divestasi, membuka usaha yang berbeda dari usaha pokok perusahaan tersebut. Misalkan mendirikan hotel, mendirikan restoran atau macam-macam. Ini yang perlu kita perhatikan. Apakah dari perusahaan divestasi tadi itu justru yang menyumbangkan kerugian yang besar pada perusahaan ini. Kalau secara solusi saya tidak terlalu paham ekonomi, mungkin untuk kedepannya sambil menunggu proses pengajuan banding dan pengajuan kasasi agar kreditornya memberikan kelonggaran, sebisa mungkin untuk masalah operasional harus tetap dijalankan. Memang akan sangat berat, yaitu dengan menurunnya produksi. Saya mungkin tidak sependapat dengan wacana untuk mem-PHK-kan beberapa orang. Kalau menurut saya lebih baik tetap kita pekerjakan semuanya. Misalkan gajinya dikurangi dulu. Semua tetap masuk tetapi gajinya dikurangi mungkin separuh. Atau kalau memungkinkan ya 2/3. Intinya agar semua masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan penghasilan meskipun berkurang, daripada mem-PHK-kan beberapa ratus ribu dan mempertahankan yang lain dengan gaji yang tetap. Untuk memenuhi rasa keadilan, saya rasa lebih baik memakai pilihan itu tadi, yaitu tetap mempekerjakan semua pekerja yang ada, hanya upahnya nanti yang disesuaikan sesuai kondisi keuangan, supaya tidak menambah lagi beban hutang yang ada pada Sritek ini. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan menyangkut rasa keadilan. Jangan karena kesalahan dari manajemen, untung saja memperindak teliti, tidak begitu percaya saja pada apa yang disampaikan oleh bos dari PT Sritek ini. Jadi hal pertama yang saya khawatirkan kemarin berita itu adalah ketika ada wacana untuk memberikan bailout, sangat harus hati-hati. Waktu sudah jawab, tidak gampang pemerintah untuk memberikan bailout, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan yang lebih penting, diteliti benar-benar apakah ini memang kesalahan dari aturan-aturan pemerintah, dari situasi perekonomian luar, atau memang kesalahan internal. Ternyata setelah diteliti memang ada kelalaian dari manajemen. Itu poin pentingnya dari video ini. Janganlah kesalahan sendiri ditimpakan kepada orang lain, ditimpakan kepada negara untuk menanggungnya dengan alasan menyelamatkan masyarakat yang terdampak, menyelamatkan PHK. Padahal kita harus mendapatkan rasa keadilan. Banyak juga perusahaan lain yang skalanya lebih kecil, tetapi ketika diajukan pilot mereka menerima ya karena merasa tidak terlalu banyak pekerjanya, mungkin hanya ratusan. Dan memang alhamdulillah keputusan sudah dikeluarkan. Menteri Ketenagakerjaan Menakar Yasirli menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih PT Sri Rezeki Isman Tbk Sritek demi menyelamatkan perusahaan tersebut. Opsi tersebut diungkapkan oleh Yasirli usai rapat kerja dengan Komisi 9 DPR hari Rabu kemarin. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Yasirli mengatakan Kemenakar RI sama sekali tidak menyiapkan dana khusus atau bailout untuk menyelamatkan Sritek, termasuk untuk mengambil alih.
Jadi jangan dipahami pemerintah hadir bailout. Menurut saya enggak begitu. Ya, ini seperti yang saya harapkan. Pemerintah saat ini fokus untuk menghapuskan resiko terjadinya PHK. Ia pun meminta untuk seluruh pihak tidak menilai pemerintah sedang menguntungkan swasta semata. Ini yang poin saya sampaikan tadi kan, supaya tidak ada kesan pemerintah tuh membela salah satu pihak, yaitu swasta tertentu saja. Pemerintah akan memastikan koordinasi berjalan dengan baik dan proses kasasi berlangsung dengan transparan. Upaya penyelamatan Sritek akan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritek. Sebagai informasi, saat ini Sritek berada di tangan kurator usai dinyatakan pilot. Membantu itu kan macam-macam. Bukan berarti pemerintah membantu swasta secara langsung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Saya juga awam tentang ekonomi, tetapi tentu saja kasus ini bisa menambah perbendaharaan kita tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang perusahaan, tentang pengaturan anggaran negara. Supaya setidaknya kita kritis terhadap sesuatu yang kelihatannya yang bisa saja di-framing dengan informasi yang tidak benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.